kita tidak bisa meminta dunia itu baik sama kita hanya karena kita ini baik. Padahal yang gagal itu bukan aku. Yang gagal itu tindakan-tindakanku pada saat itu. Lebih sulit lagi kalau kita tidak menerima bahwa menerima itu sulit. Ya terima saja bahwa menerima itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang ekstra spesial. Karena saya sebetulnya sudah pernah baca bukunya sudah lama dan belajar banyak dari beliau. Dan alhamdulillah sekarang dapat kesempatan untuk ngobrol langsung. Ada Mas Prasetya M. Brata. Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ali. Terima Syekh kasih. Ali. Syekh, waduh, saya murid, saya butuh guru, Mas Pras. Thank you sekali lagi udah meluangkan waktu datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Dan Mas Pras, saya bisa bilang sebagai coach, neurosemantic coach, ya, penulis juga, trainer juga, dan sepertinya ada cukup banyak kegiatan. Kalau bicara soal profesi macam-macam lah ya pasti ya. Tapi penyanyi juga. Level semul tapi. Penyanyi juga. Namun bisa saya bilang bisa saya bilang bahwa salah satu interest utamanya itu di pengembangan diri gitu ya. Ya, betul. Dari SMA bahkan sangat tertarik di dunia manusia setelah masuk pramuka di sana. Setelah masuk pramuka. Dan kelas 2 saya pertama kali diminta untuk bicara di depan kelas. Jadi sebetulnya sejarah public speaking saya dimulai justru kelas 2 SMA. Ketika ada event latihan kepemimpinan OSIS, saya disuruh ngomong dengan topik motivasi. Dan saya nggak tahu apa itu motivasi. Terus gimana itu? Ya cari-cari referensi. Akhirnya belajar, apa ini motivasi, ya sudah akhirnya selama 5 tahun berturut-turut sampai saya kuliah, sampai saya kerja 2 tahun, itu saya masih diminta untuk mengisi latihan kepemimpinan OSIS di SMA 6 Jakarta. SMA 6 Blok M? Ya. Tetangga SMA saya itu berarti. 70? Saya 70. Wah, berarti kita sering berantem nih. Gitu ya, Pak. Oh, tapi sekarang kan enggak lagi. Bersaudara kita. Iya. Jadi menarik saya bertanya. Jadi awalnya justru dari ketertarikan karena diberikan tugas waktu itu awalnya. Dan di pramuka itu kan banyak interest di sana. Ada yang naik gunung, ada yang survival, ada yang apa saja. Nah, saya justru tertarik dalam bidang keorganisasian. Makanya saya suka sekali organisasi sejak SMA itu, jadi ketua pramuka, kemudian wakil ketua Rohis, dan aktif di OSIS. Kalau berantem dengan SMA 70, saya di belakang. Menyemangati teman-teman aja. Motivator. Jadi arahnya bisa ke sana sini. Dampaknya. Kemudian kalau saat kuliah pun mulai membawa ketertarikan itu ke jenjang kuliah juga kah atau? Ya, kayak saya kuliah D3 dulu ya. Sebelum meneruskan S1 dan S2 itu di UPN. Di sana saya aktif sebagai sekretaris OSIS ya, senat mahasiswa, dan juga mendirikan pramuka di sana. Yang namanya saya yang beri, namanya Racana Adi Yasa Pakti, disingkat Rayap. Rayap. Racana Adi Yasa Pakti. Pakti itu Pangkalan Jati tempatnya. UPN sana. Itu juga cari-cari di Gramedia, kamus bahasa Sanskerta. Dapat ini. Saya paksakan pokoknya kalau disingkat Rayap. Kenapa? Kenapa pengennya gitu? Ada kata sama Rayap. Ya biar gampang aja.
kuliahnya pun waktu itu bidangnya apa? Saya di Teknik Informatika dan Komputer, D3. Tapi kemudian saya murtad. Belum selesai kuliah, saya melamar di sebuah perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia. Diterima sebagai clerk, sebagai tukang ketik. Karena sebelumnya ngelamar sebagai programmer gagal. Tapi ada lowongan clerk, ya saya ikut tesnya dan saya diterima. Jadi saya masuk dengan ijazah SMA karena saya belum punya ijazah kuliah. Ya sudah. Sampai akhirnya keluar dari situ, apakah merasa nggak, ternyata teknik informatika itu bukan yang saya minati ternyata, atau? Itu terbawa sendiri ya secara alamiah. Jadi memang ilmu teknik informatika ini berguna bagi saya ketika saya ditugaskan. Tugas pertama saya itu adalah memeriksa lembur supir, satpam, dan pesuruh. Nah, pada saat itu ada lembar-lembaran banyak, kemudian saya cek satu-satu, krek, oh masih pakai ini, krek, krek, krek. Oh, sama perhitungan pajaknya sama, oke, parab diuangkan, parab uangkan, parab uangkan. Itu saja kerjaan saya selama 3 bulan. Tapi ketika saya, ini kan pekerjaan rutin bisa dibuat programnya. Mulai kalau gitu, aku buat sendirilah dengan The Base 3 Plus. Masih ingat nggak The Base 3 Plus itu? Saya pernah dengar. Kalau makanya tadi itu karena pernah dengar nama itu. Saya bikin pajak, kemudian ya udah, itu mempermudah saya, nggak perlu gini lagi. Cukup dengan memasukkan angka, langsung keluar, langsung cepat, lebih cepat. Tanpa ngomong sama atasan saya. Suatu ketika atasan saya lihat, apa itu Pras? Ini Pak, program untuk mempercepat perhitungan pajak. Kagum dia. Nah, sejak itu saya mulai kayak diperhatikan. Ada acara, saya bilang saya pernah jadi wakil ketua Rohis. Oh, kalau gitu kamu yang doa. Doa. Kemudian mulai nge-MC. Akhirnya nama saya pelan-pelan didengar sama orang lah. Nah, suatu ketika saya dipindahkan ke bagian di divisi pemasaran. Itu divisi baru. Atasan saya, seorang kepala divisi itu terkenal dengan atasan yang galak. Teman-teman pada takut. Suatu ketika atasan saya namanya Pak Suparwanto tanya kepada saya, Pras, gimana caranya kita memenangkan persaingan kita ini? Gak salah nih Pak Parwanto. Posisi Pak Parwanto itu kepala divisi, ini direksi, kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi baru saya. Loh ini kan pertanyaan paling nggak untuk kepala bagian, bukan untuk saya. Tapi dengan pertanyaan itu kemudian saya gundah. Pak Parwanto telah bertanya kepada saya, maka saya mau bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi background knowledge saya itu bukan bisnis, bukan pemasaran, saya IT. Kalau gitu saya perlu meneruskan sekolah di dalam bidang manajemen. Nah, maka setelah selesai D3-nya, ujian negara selesai semua, wisuda, akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan kuliah di program extension FEUI. Lulus. Kemudian karena gaji saya waktu itu sangat kecil lah, mau makan sayur asem saja kan, hanya sayur asem sama paling tempe atau bakwan udang itu. Mau minum es doger, itu waktu itu harganya 200 perak. Bang, cepet ya, dapat setengah aja, sekedar untuk tahu nih rasa es doger itu kayak gini loh ya. Karena kalau saya berfoya-foya atau bayar normal, gaji saya nggak cukup. 350.000 potong pajak, terima 295 pada saat itu. Nah, akhirnya saya mengajukan beasiswa ke perusahaan dan diterima, alhamdulillah. S1 selesai dengan beasiswa perusahaan, S2 juga dengan beasiswa perusahaan.
Itu gara-gara pertanyaan dari atasan tadi. Jadi saya mundur sedikit ya. Pertanyaan itu memprovokasi saya. Ini saya perlu jawab. Kalau beliau tanya, berarti beliau butuh jawaban. Saya belum punya jawaban, maka saya perlu mampu menjawab. Ilmu untuk menjawabnya belum ada. Kalau gitu saya perlu punya ilmu untuk menjawab. Makanya saya kuliah lagi. Itu saja motivasi saya. Bukan dalam rangka untuk supaya saya cepat naik jabatan, naik pangkat. Tidak. Kemudian saya baru tahu kalau ini namanya perceptual position. Setelah belajar NLP sekian belas tahun kemudian. Pada saat itu, kalau atasan saya itu ngamuk dengan mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan, saya begini, saya tiba-tiba seperti masuk ke alam pikiran dan perasaan atasan saya. Kalau gua jadi Pak Parwanto, ini apa yang gue lihat? Kenapa kok perilaku dia tuh seperti itu, marah-marah? Iya ya, ini kan divisi baru, menjagai market tertentu. Kemudian kompetitor sudah mulai marak, inovasi mereka inovatif. Kemudian target kita tinggi, sumber daya manusia ya begitu-gitu saja. Pantas saja tekanan itu membuat beliau marah. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan beliau dengan ngomong itu, harapannya apa sih? Nah, saya fokus kepada apa yang dibalik marahnya itu, yaitu harapan. Oh, dia maunya begini, maunya begini. Dia punya persoalan begini. Nah, inilah yang kemudian kegeeran saya terhadap menangkap masalah atasan ini, saya bikinkan pemikiran melalui belajar ilmu-ilmu baru. Kebetulan saya ngambil marketing akhirnya di FEUI itu, karena divisi pemasaran. Nah, pada saat sore sudah pada selesai kantor, iseng-iseng saya ketok, Pak, boleh diskusi Pak? Ada apa? Ini Pak, saya kan sedang belajar ini di kuliah nih tentang ini. Saya lihat kita punya persoalan ini ya Pak ya. Oh iya benar. Nah gimana kalau kita lakukan ini. Bagus itu. Coba dalami lagi. Nah tidak semua diiyakan. Tapi dengan disuruh mendalami lagi, saya belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya saya memposisikan tidak lagi sebagai bawahan yang paling kerucut. Tetapi meskipun saya ini klerek pada saat itu, saya perlu jadi bagian yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atasan saya. Pertanyaan itu kan masalah. Jadi saya perlu menjadi bagian dari problem solvingnya. Meskipun tidak semuanya. Namanya juga masih embryo kan, masih belajar. Tapi kemudian itu gain trust. Atasan saya, oh ini anak kok ini ya, inisiatif ya. Ini anak kok kalau gue marah, itu kok nggak terpengaruh ya. Gitu. Nah, itulah titik di mana kemudian ketika ada divisi-divisi baru, saya ditugaskan. Dan maka di setiap level jabatan, itu saya pasti jadi pejabat paling muda. Setingkat kepala seksi paling muda, kepala bagian paling muda, kepala departemen paling muda, pimpinan anak perusahaan paling muda, sampai dengan direksi paling muda, dan pensiunan paling muda juga. Itu menarik menurut saya gini. Jadi kan nggak semua orang ketika ada atasan marah itu terus kemudian bisa melihat tadi seperti tadi kata-kata Mas Pras bahwa di balik marah itu ada harapan. Itu kan menurut saya butuh untuk bisa mendetach diri kita juga dari merasa dimarahinnya itu gitu ya. Apakah itu ada kaitannya dengan bagaimana cara atasan tersebut marah, beliau marah, dan juga bagaimana Mas Pras memproses situasi itu di benak Mas Pras? Karena sekarang kan banyak orang pasti pernah dimarahin sama atasannya nih. Ya. Kan? Saya melihat memang itu bagian dari berkah pengalaman-pengalaman waktu remaja, ikut organisasi, ketemu banyak orang, rapat,
negosiasi, persuasi, menggerakkan, itu akhirnya mungkin secara tanpa sadar saya belajar tentang pinggiran manusia. Makanya kenapa akhirnya setelah saya dikasih jabatan sebagai ketua yayasan yang membawahi pendidikan dan pelatihan, itu saya akhirnya memutuskan untuk mendalami neurosemantics, NLP, neurosemantics, karena berkaitan dengan pikiran manusia, sesuatu yang saya sangat tertarik. Ada apa sih dengan pikiran manusia ini? Beberapa pengalaman di pramuka misalnya, itu tiba-tiba mengemuka begitu saja ketika saya dikasih tugas untuk membangun satu divisi baru. Bukan saya cuma pembantu saja. Ini ada kepala divisi baru namanya Pak Mu'alim, ditugasi untuk membangun divisi menggarap pasar kelas atas. Saya ditugaskan ke sana dan kita belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman. Tiba-tiba begini, muncul pengalaman waktu kelas 2 SMA, saya sedang ujian bantara namanya kalau di pramuka itu, yaitu membangun atau mendirikan tenda peleton. Tenda peleton. Oh. Pada saat itu ada 4 atau 5 kelompok lah ujian di Cipanas. Setiap kelompok ada 4 orang. Saya kelompok terakhir. Nah, tugas kami adalah diuji bagaimana mendirikan tenda peleton dan melipatnya kembali secara rapi dalam waktu 15 menit. Kelebihan 1 menit itu push up lah. Push up berapa kali saya lupa ya. Nah, kelompok pertama 2, 3, 4 gagal. Kelebihan 15 menit. Oh, mereka push up. Sampai pada kelompok ke terakhir, di mana saya ada di situ. Kakak penguji waktu itu bilang gini, oke, kamu lihat yang lain sudah gagal. Maka saya kasih 2 pilihan kepada kamu. Yang pertama, kamu tentukan sendiri bagaimana caranya dengan 15 menit. Atau yang kedua, saya kasih tahu caranya, teorinya. Tapi waktunya bukan 15 menit. Waktunya hanya 12 menit. Dan setiap menit kelebihan itu 2 kali push up. 2 kali jumlah hukuman. Nah, kita kemudian berembuk. Pas experience mengatakan gagal semua dengan cara masing-masing kan. Wah, ini kalau try error nih kita kemungkinan bisa gagal. Tapi kita ambil risiko saja. Kita minta gimana caranya dengan mengambil risiko kalau kelebihan ya kita lebih berat hukuman kita. Akhirnya Kak, yang kedua pilihannya. Oke. Kasih tahu. 2 orang buka, 2 orang langsung ngambil tiang, masukkan ke sana, 2 orang ke sini, set, langsung patok. Begitu juga melepaskannya, set. Itu caranya. Silakan sekarang mulai, mulai kita. Wow. Dan kita selesai dalam waktu 9 menit. Satu-satunya kelompok yang lulus sebelum waktunya. Itu tiba-tiba muncul begitu saja ketika ini organisasi baru. Kita nggak tahu mesti ngapain. Oh, berarti untuk kita bisa lebih cepat membangun organisasi ini seperti tenda kan. Kita perlu tahu caranya. Makanya saya akhirnya propose ke Pak Mu'alim, Pak, kita ini perlu belajar tentang ini. Saya memang masih kuliah waktu itu, tapi tidak cukup. Ilmunya belum cukup untuk membangun organisasi baru, pemasaran baru. Kita ini fokus. Saya di sini, teman saya Yulia di situ belajar ini. Jadi nanti kita komplit. Ya, alhamdulillah akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama organisasi itu jalan. Dan kita tahu akhirnya, walaupun dengan try and error. Jadi pengalaman masa lalu itu ternyata membekas. Dan ketika ada orang yang mengatakan, lu nggak usah belajar ngapain, di lapangan nggak dipakai itu teori. Saya kepake kok. Jadi ada satu konteks-konteks di mana kita perlu belajar teori untuk mempercepat struktur berpikir. Nah, setelahnya di lapangan kita coba sendiri. Paling tidak jadi kayak
kecil kemungkinan trial and errornya itu lebih kecil gitu ya. Walaupun akan tetap ada kemungkinan itu. Tetap gitu. ada kemungkinan. Nah akhirnya kaitannya dengan ilmu yang saya dalami sekarang neurosemantics. Neurosemantics adalah ilmu tentang struktur berpikir. Banyak orang yang belajar konten, tapi konten ini kemudian obsolete dengan cepat. Usang dengan cepat. Tidak banyak yang belajar tentang struktur berpikir, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengelola keyakinan yang menghambat menjadi keyakinan yang mendukung, bagaimana memahami konsep yang mengganggu kita menjadi konsep yang justru memberdayakan kita. Banyak struktur-struktur berpikir yang kalau itu kita pelajari, konten apapun, dalam situasi apapun, itu kita akan survive. Karena ini manusia apapun pekerjaan sehari-harinya, kegiatannya apapun itu, kita tak selalu berpikir, kita selalu ingin, pasti ada tantangan tertentu yang sedang dihadapi, pasti ada gap tertentu yang kita ingin capai antara di mana kita sekarang, kita ingin ada di mana gitu kan. Tadi kaitannya juga dengan pertanyaan Mas Ali yang bagaimana menerima kemarahan atasan. Saya waktu itu nggak tahu struktur berpikirnya. Waktu itu hanya, aku fokus kepada apa harapannya. Marah itu hanya bungkus, harapan itu isinya. Nah, fokus kepada isinya. Itu aja. Belakangan setelah belajar neurosemantics, ya ternyata ada strateginya yang bisa dipelajari. Accept dengan emosi. Kemudian, terutama accept. Kalau memang gue marah, gue tersinggung, gue sedih, ya gue accept. Karena di balik rasa itu ada pesan. Nah, kita fokus kepada pesan baiknya. Kan mirip yang terjadi pada saat masih muda dulu. Oh, seperti itu. Kemudian ada lagi, barusan saya mau ngomong, tapi tiba-tiba hilang, lupa. Kalau gitu saya kasih pertanyaan satu lagi nih. Tadi Mas Pras bilang bahwa pengalaman yang 9 menit selesai itu membekas gitu kan sampai sekarang. Nah, terkait bagaimana membangun organisasi juga perlu tahu gimana cara dan seterusnya. Nah, itu adalah pengalaman yang berkesan, yang positif gitu kan. Namun orang lain pun juga ada masa lalu di mana ketidakberhasilan yang mereka lalui gitu, dan nggak jarang itu pun juga membekas sehingga tadi kalau menggunakan istilah Mas Pras tadi ada keyakinan yang menghambat sama keyakinan yang membantu juga gitu kan. Nah, kalau dari masa lalu yang kegagalan atau ketidakberhasilan itu kan, kalau itu membekas kan bisa membentuk keyakinan yang menghambat tadi. Dan saya yakin cukup banyak orang yang punya keyakinan seperti itu karena kegagalan di masa lalu gitu ya. Saya pun juga pasti punya gitu. Nah, dari pengalaman dan pengetahuan dari apa yang Mas Pras pelajari juga, apa saja yang bisa kita lakukan gitu untuk memproses itu dengan lebih baik? Pertama, menyadari bahwa masa lalu itu adalah keputusan kita sekarang yang mempermanenkan. Masa lalu itu adalah keputusan kita sekarang. Orang mengatakan inner child atau anak kecil yang terluka misalnya seperti. Tapi pada dasarnya itu adalah kita yang sekarang, karena kita tetap mengulang-ulang film tentang masa lalu. Kita tetap mempermanenkan, mengawetkan makna yang kita beri pada masa lalu tentang peristiwa masa lalu yang menyebabkan makna ini membuat sakit, makna ini pada saat itu mungkin menyelamatkan. Tapi karena kita tidak menyadari tentang konteks, kita mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat, dan mengakukan situasi. Boleh dong. Ini sengaja saya bikin agak bingung. Agak bingung dulu. biar tanya apa misalnya. Tragisnya kita itu kan tidak menyadari bahwa pertama, perasaan kita,
tindakan kita, nasib kita, itu tergantung makna yang kita berikan kepada peristiwa. Jadi masalahnya bukan pada peristiwanya, tetapi makna yang diberikan kepada peristiwa itulah yang membuat kita sedih, membuat kita jengkel, membuat kita jijik, membuat kita marah. Atau membuat kita senang juga bisa. Atau membuat kita senang, membuat kita bersyukur. Nah, makna ini boleh jadi pada saat itu berguna untuk menyelamatkan kita. Sama dengan waktu kecil kita jatuh kepentok meja, kemudian kita dipeluk sama ibu kita. Nakal ini meja nih. Udah, diam. Sudah ibu pukul ini meja. Bukan kamu yang salah. Nah, bukan aku yang salah. Kejadian itu beberapa kali sampai akhirnya si anak ini mempunyai satu pemaknaan. Pemaknaan yang berulang kali itu menjadi keyakinan. Keyakinan yang berulang kali itu akhirnya menjadi namanya frame of mind atau paradigm. Nah, problemnya ada di sini. Oh, jadi kalau ada apa-apa dengan diriku, aku jatuh, aku bangkrut, aku disakiti, yang salah bukan aku. Yang salah itu sana, yang salah itu situasi. Nah, pada saat itu kan berguna untuk membuat si anak ini menjadi diam, tenang gitu. Tapi ketika ini sudah menjadi frame dan dia menjadi kacamata, bingkai untuk melihat segala sesuatu, ketika dia mempermanenkan waktu bahwa yang terjadi di sini akan terus terjadi, maka ketika dia besar, dia cenderung blaming, finger pointing, lempar tanggung jawab. Bukan saya yang salah. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya. Itu lirik lagu itu. Tapi lirik lagu itu mengilustrasikan bahwa masalahnya dia lempar di luar, padahal masalah selalu ada di dalam. Yuk kita bisnis. Oh, enggak gue nggak bisa bisnis. Lo kenapa? Dulu gue pernah bangkrut. Mempermanenkan waktu. Kalau dulu bangkrut, berarti sekarang gue bangkrut. Gue bakal bangkrut lagi nanti di masa yang akan datang. Ini namanya mempermanenkan waktu. Menyegalakan tempat. Loh, emang waktu itu lo bisnis apa? Kuliner. Lo kan kita mau bisnis fashion. Emangnya kegagalan di bisnis kuliner itu pasti akan menyebabkan kegagalan di bisnis fashion? Menyegalakan tempat. Bahwa saya gagal di mana-mana. Kalau saya gagal selamanya. Dan mengakukan situasi bahwa yang gagal itu aku. Padahal yang gagal itu bukan aku. Yang gagal itu tindakan-tindakanku pada saat itu. Rencanaku yang gagal. Yang dibatasi oleh skillku pada saat itu. Partnerku pada saat itu. Situasi pasar pada saat itu. Yang boleh jadi sudah berbeda sekarang. Nah, yang gagal itu bukan aku. Aku ini dirancang untuk berhasil. Tapi karena mengakukan situasi, jadi yang gagal itu aku. Nah, 3 hal ini yang kemudian ketika sekarang kita punya hambatan karena pengalaman masa lalu, sebetulnya ya kita memutuskan untuk membawa masa lalu itu ke situasi sekarang. Jadi jangan sampai jadi fenomena yang menyebabkan aku begini itu kan karena inner childku yang terluka, seolah-olah disalahkan lagi. Padahal itu adalah keputusanku yang sekarang kalau aku mau memutuskan, oke, aku adalah aku yang sekarang. Lalu bagaimana dengan diriku di masa lalu? Ada beberapa teknik dalam NLP atau neurosemantics. Timeline misalnya. Saya meminjam kekuatan saya sekarang, pengetahuan saya sekarang, kebijaksanaan saya sekarang, atau kalau masih merasa belum cukup, saya bisa meminjam diri saya di masa yang akan datang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, yang sudah skillful, yang sudah wise, kemudian saya bawa diri saya ke situasi di mana saya waktu kecil, dan berdialog dengan diri saya waktu kecil. Oke. Kamu seperti itu, pacing dulu kan, kamu seperti itu tuh karena ya kamu punya maksud baik begini. Tapi kamu lihat dirimu sekarang itu terhambat karena kamu sekarang begini. Mau nggak kamu mengubah maknanya menjadi apa? Kasih syarat.
kita yang di masa depan datang memberi nasihat apa kepada kita yang masa kecil itu. Lalu kalau dia butuh resource, state yang memberdayakan, oke, mundur 15 menit sebelumnya. Kamu lihat 15 menit lagi, kamu akan mengambil keputusan ini. Kamu akan mengalami situasi ini. Apa yang perlu kamu siapkan? Pemikiran apa? Keyakinan apa? Nilai-nilai apa? State apa yang perlu kamu punyai untuk menghadapi situasi yang memang nggak bisa kamu ubah lagi. Tapi itu kamu akan hadapi dengan pemikiran dan state yang baru. Apa itu? Gini. Oke. Kemudian begitu dia jalani, ini kan imprint namanya, re-imprint. Set. Nah, sekarang adalah kita yang pada dasarnya keputusan kita sekarang, karena kitalah yang memberi nasihat kepada kita waktu kecil. Itu yang disebut dengan kita masa kecil itu. Kita sekarang, ya kita sekarang, masa kecil itu adalah keputusan kita sekarang. Bahwa masa kecil kita dulu seperti A atau seperti B itu adalah keputusan kita sekarang. Karena kita membiarkan makna itu begitu. Iya. Mau nggak kita ubah maknanya? Mau nggak kita terima bahwa kita dulu seperti itu? Saya pernah bangkrut, saya pernah bercerai, saya pernah dipenjara, saya pernah ini, pernah itu. Terima, nggak bisa diubah. Hargai, saya punya pengalaman itu. Dari situ saya belajar sesuatu. Yang saya pelajari ini. Dulu saya pernah diputusin seorang cewek di halaman rumah sakit St. Carolus. Kan ada lagunya itu ya, tapi nggak ada hubungannya sih. Karena ternyata begitu saya diputusin kan sedih ya. Datanglah saya ke rumah sahabat saya. Begitu datang ke rumah sahabat saya lagi pergi. Adanya istrinya, karena saya dekat istrinya, saya kemudian cerita, curhat. Aku baru saja diputusin sama ini. Kaget ya loh. Jadi Mas Pras selama ini sama dia gitu. Iya, dia nangis. Loh kok Mbak? Kok nangis Mbak? Gantian saya kaget. Iya, ternyata suaminya lagi ketemuan sama pacar saya karena mereka merencanakan akan menikah. Jadi saya diputusin oleh pacar saya karena dia menerima lamaran sahabat saya sebagai istri kedua. Pada saat itu, gimana coba? Oh sakit, sesakit-sakitnya. Aku ditusuk dari belakang. Dan saya sakit. Mana pisaunya kan gak ada. Penderitaan kita ini diciptakan oleh persepsi kita kan. Kita yang membangun drama sendiri, ditusuk dari belakang, digiles apa-apa. Kita jadi sakit, tapi itu semua adalah drama yang kita ciptakan sendiri. Film yang saya putar-putar bertahun-tahun sampai satu titik. Saya sama sahabat saya satu kamar dalam training. Tapi untungnya saya juga sudah menikah pada saat itu. Nah saya melihat ke belakang yang saat itu sebagai pengkhianatan. Saya memandang sebagai penguatan, sebagai pembekalan. Bahkan sebagai pelajaran, loh kok dia bisa ya begitu ya? Harusnya gue belajar dong supaya ada ilmu yang bisa dipakai gitu. Tetapi yang dulu kita kasih makna A, kita sekarang bisa memutuskan memberi makna B. Sehingga sekarang memandang peristiwa masa lalu nggak bisa lupa. Tapi rasanya sudah beda, sikap kita sudah beda. Perilaku kita sudah beda. Ketika saya bertemu lagi dengan mantan saya sudah respect, hormat. Dan nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Memaafkan, karena memang begitulah hidup. Nah itu setelah sekian waktu, ya kan? Ketika itu sedang terjadi kan, biasanya kan sangat sulit. Goblok, masih goblok dong, belum punya ilmunya. Tapi bahkan seandainya untuk orang yang punya ilmu, punya pengetahuannya pun gitu ya, betul nggak ini statement saya? Menurut Mas Pras, terkadang saat sedang terjadi pun juga sulit gitu kan? Iya. Untuk berpikir jernih, oke ini gimana saya memaknainya, mau saya ternyata tadi saya memaknai barusan begitu, hal kayak gitu kan, bisa nggak sih kita seperti itu saat itu terjadi atau? Sangat bisa.
ngajar itu lebih gampang daripada mengalami sendiri. Challenge trainer adalah menerapkan ilmu yang diajarkan itu sendiri kepada orang lain pada peristiwanya. Nah, saya mau cerita. Ya pasti cerita lah ya, orang kita podcast kan nggak mungkin kita nggak cerita. Saya pernah di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, itu dikriminalisasi oleh oknum tertentu di sebuah lembaga tertentu. Yang membuat saya akhirnya diproses hukum karena dianggap ikut serta dalam peristiwa pidana. Jadi kalau dalam hukum pidana kita itu begini, misalnya Mas Ali, saya pinjem tangga ke Mas Ali. Bro, gue pinjem tangga ya. Oke. Tanpa Mas Ali ketahui, saya pakai tangga itu buat nyolong jambu. Ketahuan lah sama Pak RT, dilaporin ke Hansip, ditangkep lah. Wah ini dilaporin ke polisi, kemudian ini pidana. Sebentar, ini tangga punya siapa? Alat untuk memfasilitasi peristiwa itu apa? Ini punya Ali. Nah maka Mas Ali masuk dulu disangka sebagai orang yang turut serta dalam peristiwa pidana. Lupa, saya nggak tahu, karena teman baik saya pinjamin. Ya itu nanti di pengadilan saja. Tapi kan proses di penyidikan, kemudian penuntutan, ya kita perlu masuk penjara dulu loh, rumah tahanan. Karena kita nggak main begini. Nah kan ada situasi di mana banyak beredar rumor, ya bisa saja di sini berhenti kasusnya, di sini berhenti kasusnya dengan negosiasi tertentu. Tapi itu tidak saya lakukan, karena saya punya keyakinan penuh bahwa saya tidak bersalah dan memang tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan perusahaan. Singkat cerita, setelah menjalani proses pengadilan, saya dinyatakan bebas, dinyatakan tidak bersalah. Jaksa Kasasi di Mahkamah Agung juga dinyatakan tidak bersalah. Inkrah punya kekuatan tetap menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Tapi pengalaman saya masuk di tahanan Bareskrim sampai dengan selesai, ini penuh dengan penderitaan, terutama di awal-awal. Jadi saya masuk sel, marah saya. Apa makna yang diberikan waktu itu kalau ingat waktu pas awal? Ya itu, ini kurang ajar. Gue ini nggak ngapa-ngapain, kenapa gue seperti ini? Marah sekali. Kemudian oke, accept bahwa saya di sini tidak dalam kuasa saya untuk saya tidak di sini. Tapi kan masih marah. Jadi tetap ada perlu waktu untuk saya menerima kemarahan itu, kemudian mendengarkan kemarahan itu apa pesan-pesannya. Sampai akhirnya teman satu sel, orang Belanda, yang juga dikriminalisasi oleh pihak tertentu dalam perkara bisnis, Pak Pras, dia bisa bahasa Indonesia. You are too naive if you believe that tiger will not eat you just because you will not eat tiger. Okay. Terlalu naif kalau saya meyakini bahwa hidup itu kalau saya baik harus selalu baik. Ternyata saya pun orang baik, ada orang mau menjahati saya gimana? Itulah hidup. Saya disadarkan, oh ada makna di sana, ada frame. Nah, frame itu saya pakai. Iya ya. Ngapain gue marah ya? Ya marah sih gue terima, cuma kenapa gue harus mengatur dunia bahwa kalau gue baik, orang tuh harus baik. Toh kalau gue baik, orang mau jahat gimana? Ternyata Rasulullah juga mengalaminya, para nabi mengalaminya, Yesus mengalaminya. Bagaimana bukan orang baik mereka itu, tetapi kan banyak menjahati mereka kan. Oke. Nah, frame itu kemudian membantu saya. Jadi selama seminggu itu saya melakukan reframing. Menerima dulu emosi, melakukan reframing, what apa next. yang dilakukan? Maaf, sorry saya potong. Kayak untuk memproses agar menerima itu dengan tulus itu, apakah ada hal tertentu yang dilakukan gitu? Strategi mentalnya ada. Ya saya mengakses state menerima. Menerima bahwa hujan,
Menerima bahwa saya ada di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain selain saya terima. Jadi rasa menerimanya saya ambil, saya besarkan, kemudian saya masukkan ke dalam diri saya, dan dengan rasa menerima ini apa yang mau saya terima pada situasi saya. Oke, kemudian saya menerima kemarahan saya, kesedihan saya, kejengkelan saya. Di sana ada pesan apa? Nah, ketika kita sudah menerima, kita sudah mulai terbuka. Pesan-pesan itu masuk. Misalnya pesannya? Misalnya ini, kemudian saya teringat kata-kata beberapa sahabat-sahabat yang kemudian muncul, akhirnya ada proses menyetujui, misalnya Mbak Irianti, Herning Praja, penyanyi itu. Mas Pras itu sedang mengalami proses purifikasi. Oke, penyucian. Ya, kalau secara intelektual nggak logis kalau aku tuh masuk tahanan ini, aku menjadi pidana, nggak logis. Itu secara intelektual. Secara emosional, oh iya ya, ini latihan aku bersabar. Aku perlu survive di sini. Ini sudah nggak mungkin aku keluar. Gimana caranya aku membangun hubungan baik dengan tahanan lain, dan seterusnya. Secara spiritual, ya belum tentu. Yang namanya Tuhan itu tidak tergantung dari hukum sebab akibat manusia. Siapa tahu proses penyucian itu adalah penyucian akibat kesalahan-kesalahanku yang bukan ini. Ya kan, misalnya godain cewek, lagi scroll-scroll, atau lihat bikini misalnya tanpa sadar gitu. Emang itu bukan dosa-dosa. Kadang-kadang gibah, kita nggak sadar, itu kan bukan dosa. Itu dosa. Nah, itu bagian dari proses penyucian itu. Walaupun ini magical thinking, belum tentu ada hubungan sebab akibat dan korelasi, tapi setidaknya frame itu membantu saya menjadi menerima. Jadi ini secara sadar, secara sengaja memilih untuk menggunakan frame yang seperti itu. Ya. Karena menggunakan frame yang seperti itu akan lebih bermanfaat untuk saya menghadapi pada situasi konteks itu. Ini bukan lagi soal benar salah, berguna atau tidak. Suatu ketika saya juga ngasih tahu almarhum Mas Pri GS, Mas, aku kok kena masalah ini ya. Ini risikoku bisa dipenjara loh. Loh, apa itu Gus? Maksudnya gimana? Kan belum pernah ada motivator nasional yang dipenjara gitu. Kamu itu, sampean itu tidak kena kasus hukum, sampean itu kena kasus pemalakan. Tenang saja Gus, pokoknya jadikan dirimu tenang, karena ini melengkapi ketokohanmu. Kata-kata melengkapi ketokohanmu, itu tak ambil. Okay. Itu makna juga ya? Itu makna. Oke. Setelah saya sekitar berapa hari, hampir seminggu, akhirnya bisa menerima dengan sepenuhnya. Oke, I'm here. What next? Tahanan lain. Nah, gue perlu survive. Nah, disinilah kemudian ilmu-ilmu neurosemantik juga kepake juga. Bagaimana pacing, bagaimana membangun rapuh, bagaimana persuasi. Ya sampai akhirnya nggak berapa lama, malah saya ditunjuk sebagai koordinator seminar di ruang tahanan itu. 100 sekian orang, udah kayak training aja. Ya, kita berdiri dulu. Ada narasumber, saya jadi moderator. Bahkan akhirnya saya jadi juara lomba karaoke se-Bareskrim itu. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin saya juara lomba karaoke. Dan di situ itu akhirnya banyak mutiara muncul. Ya saya cari mutiaranya apa sebetulnya, makna ini, pelajarannya apa? Oh banyak sekali. Di situ ada orang yang kontra presiden, ada juga yang pembela presiden, sama-sama ada di situ. Dengan berbagai macam menganut fikih-fikih Islam dengan berbeda-beda, semuanya disatu di situ. Sampai akhirnya, oh iya ya, kita ini tidak pernah tahu doa yang seperti apa dengan cara yang seperti apa yang dikabulkan oleh Allah. Selama ini kan, bukan gitu cara berdoa. Doanya NLP sekali.
Wah, ya Allah berikanlah aku kekuatan, kemampuan agar mampu menghadapi situasi ini. Wah, itu kan NLP sekali. Di situ saya langsung hancurkan. Ya Allah, aku sudah tidak tahan. Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Allah, jujur saja, nggak usah jaim sama Allah. Itu salah satu yang, justru di situ banyak perbedaan yang kita akhirnya terima. Ada orang seperti ini, ada orang seperti itu. Ada yang separuh dari penghuni rumah tahanan itu memang bukan mereka yang secara sengaja melakukan perbuatan kriminal. Mereka ada yang bodoh, ada yang tidak tahu, ada yang korban dimanfaatkan, ada juga yang apes. Disuruh nganter paket, nggak tahu isi paketnya apa. Ternyata di ujung ditangkap paketnya uang palsu. Disewa mobilnya untuk bawa rombongan tenaga kerja. Nggak taunya rombongan tenaga kerja ini di bawah umur, dianggap sebagai human trafficking. Dia kena juga. Kita nggak tahu. Makanya itu tadi, kita tidak bisa meminta dunia itu baik sama kita hanya karena kita ini baik. Walaupun demikian, tetaplah kita menjadi baik dan berbuat baik. Terima. Makanya tadi kaitannya dengan pertanyaan, sulit ya menerima atau satu keadaan walaupun mengajarkan, tapi gimana nih prakteknya? Sulit kalau belum terbiasa. Lebih sulit lagi kalau kita tidak menerima bahwa menerima itu sulit. Ya terima saja bahwa menerima itu sulit. Kita terima. Karena butuh untuk menjalani yang sulit itu. Iya. Suka nggak suka itu kita butuhkan sebetulnya. Iya. Dan sulit itu hanya cuaca saja. Tidak menghalangi kita untuk melakukan. Sulit bukan berarti menghentikan kita untuk melakukannya. Sulit itu bukan yang tidak mungkin. Bukan, sulit itu tidak sama dengan mustahil gitu kan. Tidak sama dengan mustahil. Banyak orang mengatakan ya gantilah kata sulit itu dengan challenging misalnya. Ya boleh-boleh saja. Kalau memang butuh pemaknaan untuk membantu dirinya. Tapi kalau kita sudah tahu definisi sulit itu apa, ya apa adanya. Memang itu sulit itu hanya ujian sulit itu. Kenapa? Ujian sulit itu hanya karena kita belum tahu jawabannya. Maka hakikat sulit itu adalah karena kita belum tahu jawabannya, belum tahu ilmunya, belum terlatih, belum terbiasa. Itu saja. Kalau kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu ilmunya, sudah terlatih, sudah terbiasa, yang tadinya sulit menjadi tidak sulit lagi, gampang. Dan sebetulnya kalau dibilang kita butuh terbiasanya, terlatihnya, kesempatan untuk melatihnya sebetulnya selalu ada ya? Selalu ada. Karena kesulitan tantangan itu kan makanya kan selalu hadir dalam hidup gitu kan. Makanya setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Makanya kalau kita mau mudah, lewati yang sulit. Sulit berhenti, ya sudah nggak dapatlah kemudahan itu. Ya akhirnya kita stay di situ terus gitu kan. Sambil mencerna dan memaknai nih Mas Pras nih. Oke. Saya mau balik lagi sedikit soal membekas dari masa lalu tadi. Saya pernah belajar bahwa bahkan saat kita masih kecil pun, masih sangat kecil, masih umur setahun atau berapa bulan, atau umur 1,5 tahun, 2 tahun, itu apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di usia-usia itu pun juga bisa membekas dan bahkan tanpa kita sadari secara bawah sadar membentuk tadi frame of mind, cara paradigma atau belief atau keyakinan tadi gitu kan. Nah, jika keyakinan yang terhambatnya itu, keyakinan yang menghambat itu terbentuknya di usia-usia itu yang kita nggak sadar, nggak ingat gitu di otak sadar kita. Pertama, apakah bisa itu kita
identifikasi dan kemudian kalau bisa gimana caranya dan kemudian untuk memprosesnya gitu. Tadi kata kuncinya tanpa sadar. Makanya bagaimana mengubahnya dengan sadar. Makanya perubahan terjadi di kesadaran, bukan di bawah sadar. Bukan di unconsciousness, tapi di consciousness. Kita menyadari bahwa namanya manusia pencipta makna. Dan makna ini sumber masalahnya sekaligus sumber anugerahnya. Nah, mau kasih makna apa kepada diri kita misalnya? Pada saat kecil jatuh, ribut, nakal, terus orang tua kita karena ilmu parentingnya belum punya, kamu ini anak setan misalnya, kamu ini apa? Akhirnya ada konsep yang membuat aku ini tidak berharga. Kamu itu kalau nilainya bagus, begini, wow, papa belikan Tamiya misalnya. Kalau jelek, jangan kenal sama papa lagi. Jadi keberhargaan diriku ini ditentukan oleh nilai-nilaiku. Jadi selalu dihubungkan keberhargaan diri seseorang, konsep diri seseorang dengan sesuatu di luar sana, outside in. Karena memang kita masih bayi, sampai dengan kita umur 12 tahun, memang masih outside in kan. Pentingnya kesadaran parenting itu di sini. Apa yang kita berikan kepada anak itu bisa langsung dijadikan makna, frame kepada anak itu. Nah, frame itu wujudnya kata-kata. Belief wujudnya kata-kata, makna wujudnya kata-kata. Kata itu terkonstruk. Sesuatu yang terkonstruk bisa didekonstruk sesulit apapun. Seorang mengatakan teori nggak mungkin lah, dari kecil dia sudah terimprint begitu, nggak mungkin bisa berubah. Bisa. Kayak tadi itu, kita sebetulnya diri kita yang punya time binding dengan masa lalu waktu kita kecil. Tapi kita bisa olah ini sekarang. Kita bisa mengelana juga ke masa lalu untuk mengubah makna waktu kita di situasi itu. Makanya ada terapi timeline, pada dasarnya dia membawa kesadaran ke etapa-etapa kehidupan kan. Dia menyadari ini ada apa ini. State ini terjadi kapan sebelumnya? Marah ini kapan? Rasa tidak berdaya ini kapan? Terhina ini kapan? Oh di sini, waktu kapan? Waktu SMP. Ada lagi nggak? Waktu SD. Ada lagi nggak? Oh waktu TK. Ada apa di sana? Disadari lagi dramanya pada saat itu seperti apa? Kamu memberi makna apa di situ? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu yakini sehingga kamu merasakan itu? Apa pemikiran di balik keyakinan itu? Terus itu sampai akhirnya ketemu core problemnya. Oh, ini soal aku merasa tidak dihargai misalnya. Nah, baru sudah akarnya dia merasa tidak dihargai. Sekarang kamu mau berharga. Nah, dikasih edukasi dulu bahwa keberhargaan diri itu selama ini kita salah kaprah, selalu dihubungkan dengan tergantung dari kamu merasa berharga jika aku pakai mobil BMW. Kamu merasa berharga jika followersku udah ratusan ribu. Kamu merasa berharga jika aku diperhatikan, jika aku merasa berguna. Padahal kita ini adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Sang Maha Sempurna. Pasti ciptaannya sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Jadi kita ini sudah berharga sejak awal. Tidak tergantung dari, meskipun kita pernah bercerai, pernah bangkrut, nilai kita hanya segitu, ijazah kita hanya segitu, pekerjaan saya hanya itu. Kata hanya saja kan sebenarnya sudah menggambarkan itu. Tapi berharga. Dengan cara apa berharga itu? Pertama menerima diri, membebaskan diri dari segala atribut yang kita hubungkan tadi, kemudian menghargai diri kita, mensyukuri bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, untuk tujuan yang sempurna, dan menakjubi. Wow, gue ternyata bisa goblok ya. Takjub. Wow, ternyata gue bisa diputusin waktu itu ya. Goblok banget gue. Takjub. Dari situ kemudian ada muncul humor kan. Kalau kita sudah sampai pada menertawakan diri kita, menggembirahi penderitaan kita, itu sudah frame yang tertinggi.
Dan kita mentertawakan ini bukan dalam arti yang merendahkan. Bukan. Gitu kan, ya. Ya Gus Dur itu kan contoh orang yang mudah sekali menertawakan situasi. Gus, mana yang benar Gus? Yang disembelih oleh Ibrahim ini Ismail atau Ishak? Kenapa kok teman saya yang Kristiani mengatakan yang disembelih Ibrahim itu Ishak? Kan kita diajari Ismail. Gak boleh dong ada kebenaran yang mendua ini gitu. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Yang penting dua-duanya selamat. Menghumori, menggembirahi segala sesuatu, penderitaan, konflik dan segala macam. Kalau sudah sampai di situ, ya sudah state-nya dipakai, jalani etape demi etape, sampai sekarang ini. Sehingga kita membebaskan diri dari harga diri yang kondisional. Kita menjadi menghargai diri kita secara unkondisional. Lalu, skill, knowledge, prestasi, followers, itu apa? Itu hanya untuk membangun percaya diri, bukan harga diri. Kalau saya nggak punya ilmunya, wajar saya nggak percaya diri kok. Saya percaya diri nyanyi di depan Smul, di depan Mas Ali saya percaya. Saya percaya diri nyanyi nih. Anda yang nggak percaya kan? Tapi saya nyanyi di Indonesian Idol, wajar saya nggak pede. Karena ilmu saya levelnya belum sampai di sana. Saya percaya diri nyetir CR-V, tapi saya tidak percaya diri menerbangkan pesawat. Jadi kalau kita nggak punya skill, pengalaman, pendukungnya ya nggak apa-apa, kita nggak percaya diri. Tapi punyai harga diri. Ketika kita punya harga diri, meskipun saya tidak percaya diri, meskipun saya ini tidak punya skill dan knowledge-nya, tapi beri saya waktu sekian bulan saya akan belajar pesawat, saya akan bisa menerbangkan pesawat nantinya. Keyakinan diri bahwa di masa depan itu saya akan berhasil namanya self-efficacy. Yang tadi namanya self-confidence. Ini namanya self-esteem. Begitu kita punya self-esteem yang unconditional, kita punya keyakinan di masa depan kita akan berhasil, namanya self-efficacy. Ini saja mau membedakan tiga hal ini saja, itu nggak semua orang tahu. Akhirnya mencampur adukkan semuanya bahwa saya jadi YouTuber ini kan karena supaya saya merasa berharga. Wow. Berarti dia membangun dirinya dari perasaan tidak berharga untuk merasa berharga. Kalau gagal gimana? Makin nggak berharga. Dan kemungkinan gagal sekali lagi selalu ada gitu. Selalu ada dan besar. Saya mau lanjut ke pertanyaan, tapi saya mau kulik lagi sedikit yang tadi kalau boleh. Boleh. Tadi tuh satu lagi adalah ketika memproses tadi saat masa kecil, gimana kalau kejadiannya itu di umur 1 tahun atau di umur 9 bulan yang kita most likely nggak ingat kalau di otak sadar gitu kan. Itu mungkinkah itu untuk diidentifikasi gitu? Mungkin ada psikodrama kan kita ini. Meskipun sebetulnya psikodrama itu sangat subjektif, sehingga kita tidak tahu benar apa tidak. Tetapi keyakinan kita pada saat kita mengunjungi masa lalu, yang which is itu sebetulnya saat ini kan, saat ini sedang mengunjungi masa lalu dalam ingatan, dalam persepsi kita saja. Tapi secara timeline kita hari itu. Nah, ketika diajak ke belakang sampai akhirnya dia ya kalau ada apa di umur 1 tahun, saya nggak ingat. Ya nggak mungkin lah, ngapain mengunjungi 1 tahun kalau emang nggak ingat apa-apa kan. Dia pasti mundur di titik di mana itulah yang paling dia ingat. Sebelumnya udah nggak ingat lagi, itu aja digarap. Tapi kalau dia sampai, ini saya waktu dalam kandungan. Kan nggak masuk akal kan. Dalam kandungan kok sudah punya konsep gitu. Saya waktu itu mendengar ayah saya berteriak kepada ibu saya. Dan menyebabkan saya menjadi apapun itu, karena ini subjective experience. Ya kita terima bahwa itu konsepnya dia. Kalaupun dia dramanya sampai di dalam kandungan, bahkan past life sebelum kehidupan, ketika dulu saya jadi warrior, oke, itu adalah drama dia. Apapun itu, apa yang berguna sekarang yang mau diganti? Apa frame-nya yang mau dipakai sehingga sekarang Anda merasa berharga, Anda menjadi lebih baik. Apapun itu, bagaimana itu membantu Anda sekarang dan ke depan. Karena itu yang bisa kita ubah.
yang lalu tidak bisa kita ubah. Hanya maknanya saja. Itulah sebabnya ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah konsep. Waktu itu adalah persepsi. Sejarah itu adalah persepsi. Kita mau milih pakai tadi istilah Mas Pras, kacamata yang mana, perspektif yang mana gitu kan. Kalau kita pakai kacamata itu jadi semua lebih gelap gitu kan. Nah, kita mau ganti apa nih? Frame-nya, kacamatanya. Keputusan kita sekarang, dan satu lagi, bukan hanya keputusan, izin. Banyak di antara kita sudah memutuskan untuk diet, tapi tidak mengizinkan penderitaan ketika melihat gorengan. Permission. Memberikan permission itu seperti apa? I give myself permission to feel bad when I see gorengan, because I know this is my intention, this is important for me because yang membantu kita ke fokus kepada intentionality. Memberikan izin untuk menderita atau merasakan ketidakenakan lah dari itu ya. Aderai itu bisa gede badannya seperti itu karena apa? Bukan karena beratnya, bukan karena frekuensi ngangkatnya, tapi karena dia mengizinkan diri dia merasa sakit ketika mengangkat. Itu yang membesarkan dia, membesarkan kita. Karena cara kerjanya sama, otot mental, otot emosional, otot spiritual, otot sosial. Otot-otot itu perlu dilatih dengan rasa sakit dan menerima rasa sakit supaya kita menjadi besar. Mencerna. Paling tidak 2 pertanyaan, Mas Pras. Yang pertama, dari tadi kita bicara soal menghadapi situasi yang sulit dan sebetulnya bagaimana kita memaknainya gitu kan. Kalau bicara soal kegagalan sendiri, yang tadi dibilang tak terhindarkan gitu kan, Mas Pras secara umum gitu melihat kegagalan seperti apa memaknainya? Definisi kegagalan adalah apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang direncanakan. Selama kita tidak bikin rencana, kita tidak akan pernah gagal. Sehingga ketika situasi yang kita rencanakan itu tidak terjadi, yang gagal itu bukan saya. Yang gagal adalah rencana saya. Bahkan saya bisa menerima, appreciate, menakjubi bahwa ternyata tindakan saya membawa saya kepada situasi ini, bukan di sini yang seperti yang saya rencanakan. Artinya yang gagal juga tindakan saya, bukan saya. Karena saya bukanlah tindakan saya. Saya lebih dari tindakan saya, karena saya bisa mengubah tindakan kok. Saya bisa mengubah rencana kok. Nah, ketika kita menghargai, menerima, menghargai, oh oke, ini ada ilmu baru nih, sehingga membuat saya berada situasi di sini. Oke, sekarang maunya apa? Maunya ke sini kan? Jadi kita fokus ke sana. Mau lewat jalur rencana semula atau bikin rencana baru? Rencana semula, oke, begitu kita jalani ternyata kita miring lagi. Oke, tindakanku membawa aku ke sini. Seberapapun kita gagal sebagai peristiwa, lama-lama kita akan berhasil, kecuali kita berhenti. Jadi masa kegagalan yang sebenarnya itu bukan terletak kepada peristiwa kegagalannya, tapi ketika kita gagal memaknai kegagalan ini, sehingga makna itu membuat kita gagal menggagalkan kegagalan. Sehingga makna itu membuat kita gagal menggagalkan kegagalan. Jadi sumber kegagalan adalah di makna kita sendiri. Makna yang kita sendiri memberikan juga. Yang membuat akhirnya kita berhenti. Udahlah, gue gak cocok dah. Udahlah, ini terlalu berat lah. Udahlah, ini menyakitkan hatiku. Udah, aku berhenti. Akhirnya keputusannya berhenti. Gagal total.
Oh, ini pembelajaran. Wah, ini challenge. Wah, begitu makna yang kita berikan membuat kita terus jalan. Berhasil. Jadi, kegagalan sejati bukan terletak pada peristiwa kegagalannya, tapi pada pemaknaannya. Terhadap peristiwa kegagalan. Makanya kegagalan sejati bukan terletak pada kegagalannya, tetapi ketika kita gagal memberi makna kepada kegagalan sehingga kita gagal menggagalkan kegagalan. Ini layer. Ada buku-buku favorit nggak, Mas Pras? Yang terpikir paling tidak. Salah pasti mungkin banyak tapi yang saya dibekali dulu di waktu muda itu oleh buku Seven Habits of Highly Effective People tahun 93 saya baca itu. Stephen Covey mengubah pendekatan saya dalam hal belajar pengembangan diri. Saya menjadi lebih menyukai hal-hal yang esensial, substansial, hakikat, kesejatian. Makanya dari situ kemudian belajar tasawuf juga untuk mencari hakikat hidup. Nah, buku-buku yang mengarah kepada sana, tidak mesti buku Islam. Buku Islam yang saya baca itu Terapi Rumi. Kemudian ada juga 10 conversation, saya lupa. Ya, saya baca buku kalau ini mengarah kepada substansial, ya saya baca. Saya bukan penghafal judul yang baik. Ini juga sebenarnya labeling yang menghambat saya ya. Ini saya perlu tinggalkan. Saya nanti akan mulai sekarang saya akan ingat-ingat apa judul dan penghalnya gitu. Nah, ini contoh bagaimana Mas Pras sedang mempraktekkan juga apa yang diajarkan. Oke. Menarik. Karena tadi kata-kata ya. Kalau film, saya bukan penikmat film. Saya tidak hobi dengan film. Tapi film yang valuable ya The Matrix, Inside Out, yang mengandung banyak pelajaran. Animasi ya? Iya. Ya walaupun bukan berarti saya tidak menonton. Kalau diajak ya saya mau, apalagi dibayarin. Saya pernah nangis nonton film kartun Anastasia. Ada nilai di sana. Jadi film itu ya saya ambil nilai-nilainya. Itu Pak. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi bicara soal gagal, kalau mengenai sukses itu sendiri, seperti apa makna dari Mas Pras? Bagaimana memaknainya? Ya definisi umum sukses kan ketika apa yang kita inginkan itu terwujud. Banyak orang kalau ditanya, Anda sudah sukses? Oh belum. Loh kenapa? Masih ada sesuatu yang mau saya capai. Ya sekarang saya belum sukses. Padahal dengan definisi Anda sendiri, bahwa sukses adalah mencapai apa yang Anda inginkan. Berapa banyak keinginan di masa lalu sekarang sudah tercapai. Maka sekarang kita sudah sukses dong. Akhirnya kita punya dua pendekatan, dua jalan terhadap kesuksesan. Yang pertama, sukses sebagai destination. Sukses di luar sana. Sehingga state ketika belum sukses seperti apa? Ya kemerungsung, menderita, berharap, terlekat. Karena begitu sukses, biasanya senang, happy, bahagia. Tetapi kalau dia mengatakan sukses itu di sini, ketika ini tercapai, coba kita tanya lagi, udah sukses belum? Belum. Kenapa? Masih ada lagi. Loh kapan suksesnya? Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kalau sekarang saja nggak ngaku sukses, nanti ketika mencapai tujuan berikutnya, saya yakin atau saya tidak yakin dia akan mengaku sukses juga. Itu pilihan pertama. Ini bukan benar salah ya, ini pilihan kita. Pilihan kedua, karena sekarang saya sudah mencapai banyak hal yang dulu saya inginkan sehingga saya sukses. Maka tadi ini mencapai tujuan agar bahagia, karena sukses itu destination. Yang ini saya sudah sukses,
Tapi ada sukses berikutnya yang mau saya wujudkan, maka saya mencapai tujuan dengan bahagia. Bukan untuk, tapi dengan. Bukan untuk bahagia, dengan bahagia. Nah, kalau kita masuk ke konsep fisika kuantum yang mengatakan bahagia dulu baru sukses. Karena bahagia maka sukses, bukan karena sukses maka bahagia. Maka sesungguhnya justru bahagia kita inilah yang mengantarkan kita lebih cepat sukses, lebih cepat datang. Yang istilah teman-teman kita, ada energi tingkat rendah yang disebut dengan force, ada energi tingkat tinggi yang disebut dengan power, dan rezeki-rezeki itu berdatangan di energi tingkat tinggi. Makanya mau sukses, tercerahkan, belajar, bahagia, bantu orang, tinggalkan iri, dengki, terlekat, dan seterusnya. Dan kalau dari definisi sukses itu berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin capai, maka saya bisa bilang bahwa saya sekarang sukses karena ngobrol belajar bareng Mas Pras sudah terwujudkan. Saya sukses menjawab pertanyaan. Benar salah urusan nanti. Yang penting jawab dulu pertanyaan dan diterima. Buktinya nggak protes kan? Dan memang itu kan semua subjektif juga gitu kan ya. Sangat subjektif, dan saya meyakini, saya pribadi meyakini, banyak banget yang saya pelajari dari sini. Saya juga cukup yakin semua yang menyimak juga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dan juga kita terapkan kemudian gitu ya, dalam situasi dalam hidup kita, karena sekali lagi memang ya, pasti banyak sekali kan tantangan itu akan ada dan terus ada, suka nggak suka ataupun siap nggak siap gitu kan. So sekali lagi terima kasih banyak Mas Pras atas waktunya, atas energinya, atas senyumnya, atas semangatnya bercerita juga. Jangan bosan-bosan, kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman semua juga thank you sekali lagi sudah nyimak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.